Puji Tuhan, haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya percaya kasih setia Allah melimpah tercurah atas setiap pribadi, setiap kita, setiap keluarga kita, dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Renungan firman pada saat ini saya berikan judul berkat terbesar. Berkat terbesar di sini bukan berarti berkat itu ada level-levelnya. Ada berkat besar, ada berkat sedang, ada berkat kecil. Bukan demikian maksud saya. Tetapi berkat terbesar di sini memiliki arti berkat ini dapat kita nikmati setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Bahkan berkat ini pun terus dapat kita nikmati bahkan di kehidupan kekal nanti. Puji Tuhan. Nah, apa berkat terbesar tersebut? Berkat terbesar ini tidak lain dan tidak bukan adalah berkat keselamatan. Keselamatan di sini pastinya adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi setiap pribadi, setiap orang yang percaya bahwa firman Allah turun dalam dunia menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, itulah iman yang menyelamatkan. Puji Tuhan. Berkat terbesar di sini adalah berkat keselamatan. Setiap pribadi, setiap manusia, tidak ada yang tidak membutuhkan diselamatkan. Tidak ada manusia yang tidak butuh keselamatan. Semuanya memerlukan. Bahkan penjahat pun, yang pekerjaannya berbuat jahat pun, itu juga dalam aksi kejahatannya ingin selamat. Selamat dari apa? Selamat dari polisi. Bagaimana berbuat jahat dan tidak ketahuan, yaitu orang yang berbuat jahat pun butuh diselamatkan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Demikian pun di dunia ini ada banyak beragam agama dan keyakinan. Semuanya itu mereka sedang berjuang untuk diselamatkan dan berjuang untuk menyelamatkan diri. Tetapi berbeda dengan keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus berikan. Nah, keselamatan ini adalah keselamatan yang dibutuhkan setiap insan manusia. Maka dari itu kita saat ini merenungkan secara spesifik. Saya ingin menyaringkan bahwa keselamatan yang saya maksud di sini bukan hanya keselamatan kekal nanti, tetapi kita perlu diselamatkan dari pikiran yang sia-sia. Kita perlu diselamatkan dari pikiran yang jahat, dari pikiran yang tidak berguna, tetapi pikiran yang memuliakan Allah, pikiran yang menyenangkan hati Allah. Kita membuka dalam Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, bukan yang di dunia ini. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita membuka lagi Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan. Jadi Allah mengendaki agar kita diselamatkan dari pikiran yang sia-sia, pikiran yang jahat. Kita boleh berpikir yang benar, berpikir seperti apa yang Yesus pikirkan. Kita boleh berpikir yang mulia, berpikir yang suci. Jadi kalau kita ingin menikmati berkat terbesar ini, mari kita meneladani Yesus. Bagaimana kita meneladaninya, bagaimana kita bisa mencontoh. Mari kita membaca firman Tuhan dengan terus, dengan tuntunan Roh Kudus. Bagaimana kita perhatikan di kitab Injil kehidupan Yesus, perkataan Yesus, bagaimana hikmat Yesus. Kita boleh mencontoh Yesus Kristus itu. Keselamatan sudah kita terima, tetapi menikmati berkat keselamatan ini tidak selalu orang menerima. Karena kalau menikmati berkat itu tergantung orangnya mau tidak mengambil berkat. Berkat sudah disediakan, ya, berkat sudah ada, tetapi apakah kita mengambilnya, apakah kita mau dengan iman, ya, kita mengimani, ya, kita menikmati, tergantung pribadi. Maka dari itu keselamatan bukan hanya keselamatan dalam berpikir yang benar, ya, tetapi kita juga perlu diselamatkan dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Ya, maka dari itu Kolose 3:17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah. Setiap perbuatan perkataan kita, jika kita mengingat selalu Tuhan, kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan, itu berbeda dengan setiap perbuatan perkataan yang asal ngomong atau yang asal melangkah tanpa mengingat kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan mengingatkan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan kita melakukan sesuatu perkataan perbuatan di dalam kekuatan kita, di dalam kesanggupan kita sebagai manusia yang terbatas ini. Tapi mari kita melakukan semua perbuatan perkataan kita di sepanjang tahun 2024 ini, semuanya di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah. Ini adalah berkat terbesar, berkat keselamatan. Kita terus rindu, kita terus memohon agar kita boleh diselamatkan dari pikiran perkataan yang sia-sia. Kita mengingat kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seolah-olah ketika Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, mereka menolak untuk menyembah dewa, menyembah berhala, mereka boleh menerima akibatnya, yaitu dilemparkan ke dalam dapur api. Daniel dilemparkan ke gua singa, seolah-olah mereka tidak selamat secara fisik, nyawa mereka akan mati. Memang mereka akan menerima keselamatannya nanti di kehidupan kekal karena imannya. Tetapi ketika kita mau rela kehilangan nyawa kita, jangankan kehilangan nyawa, kita merelakan waktu kita, tenaga kita, keuangan kita, pikiran kita untuk kita persembahkan untuk kepentingan kerajaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Justru kita akan memperolehnya di kehidupan kekal, bahkan di dunia ini berlipat kali ganda. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Contoh sempurna dalam firman Tuhan, ketika seseorang menyerahkan hidupnya total, bahkan nyawanya pun, demi Tuhannya, demi Allahnya yang hidup, sesungguhnya mereka mendapatkan nyawanya kembali. Bukan hanya di kehidupan kekal, tapi di dunia, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel. Kalau Tuhan menghendaki Sadrak, Mesak, Abednego mati, bisa. Tetapi Tuhan menghendaki memiliki rencana yang lain, justru Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar oleh api yang begitu panas, bahkan pakaiannya pun, kainnya pun tidak tercium bau hangus. Bahkan Daniel pun bahkan singa pun tidak berani mendekat ke Daniel. Ini membuktikan bahwa keselamatan ini penting bagi setiap orang, bahwa barang siapa yang menerima berkat ini, mari kita jaga berkat keselamatan. Kita diselamatkan dari pikiran yang sia-sia, diselamatkan dari perkataan yang jahat. Juga kita menerima berkat iman. Iman ini juga berkat, seperti yang diimani oleh Daniel, oleh Sadrak, Mesak, Abednego, yang pada akhirnya mereka boleh memperoleh kehidupannya, boleh memperoleh mahkotanya, karena iman yang besar itu. Maka karena itu mari kita terus menyerahkan, memasrahkan, mempercayakan setiap pergumulan, apapun itu pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara, kepada Sang Empunya berkat, yang empunya kuasa, segala kuasa, agar kita boleh mendapatkan pertolongannya pada waktunya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena kami sudah menerima berkat terbesar, yaitu berkat keselamatan, karena kami percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus setiap dosa kami, dan Yesus Kristus memberikan janji, memberikan firman, bahwa barang siapa yang setia, barang siapa yang percaya pada firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu, akan menikmati berkat yang tidak terbatas, berkat keselamatan, dan berkat dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat. Terima kasih Bapa, kami mendoakan setiap pribadi jemaat yang ada, apapun pergumulannya, mari Tuhan nyatakan, mari Tuhan bukakan, mari Tuhan singkapkan. Terima kasih Bapa, berkati pemimpin rohani kami, dan berkati setiap sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Ini doa kami yang kami minta, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kebutuhanku menurut kekayaannya. Tuhan cukupi